Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Kaum Rebahan. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang tentunya sangat seru banget. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Berawal ketika seorang pria bernama Samson memasuki sebuah markas mafia yang memiliki bisnis perdagangan manusia. Di sini, ia berniat ingin membeli seorang anak bernama Victor dengan bayaran yang cukup besar. Namun ketika transaksi sedang berlangsung, Samson pun langsung melancarkan aksinya. Setelah menghabisi mereka, Samson lalu menemui Victor yang disekap di sebuah ruangan. Samson memberitahukan kalau dia adalah orang suruhan ibunya yang diutus untuk membawa Victor kembali. Kemudian mereka pun keluar dari tempat ini dengan menggunakan motor, yang mana sebelumnya Samson juga sudah memasang bom di semua mobil mereka. Pagi harinya, Samson mendapatkan telepon dari kepolisian yang menyuruhnya datang ke TKP. Di sini, seorang inspektur bernama Steve sangat dibuat marah atas tindakan Samson tadi malam, yang tanpa sengaja ia telah membunuh beberapa tawanan lain karena ledakan tersebut. Terungkap, ternyata Samson adalah mantan pasukan elit yang dipecat karena dianggap terlalu berbahaya dan gegabah dalam bertindak. Namun sekarang diketahui masih ada pihak-pihak tertentu yang masih memakai jasanya. Dengan tegas, Steve lalu meminta Samson untuk pergi dan berhenti mencampuri urusan polisi, karena jika tidak, maka dia terpaksa harus menangkapnya. 6 bulan kemudian, terlihat Samson yang sekarang menjadi penjual daging dan menjalani kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Namun di samping itu, ia juga sering teringat dengan masa lalunya yang menewaskan banyak anak tak bersalah. Di sisi lain, diperlihatkan sebuah keluarga yang baru saja datang dari Amerika ke Moldova. Mereka adalah Faden, Monica, dan putri mereka bernama Becky. Faden sendiri adalah seorang petarung MMA yang akan melakukan pertarungannya di kota ini. Namun di sini nampak seorang wanita bernama Amelia yang sedang mengintai putrinya dari kejauhan. Ketika berada di hotel, Becky meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke balkon mencari jaringan. Di balkon, ia dikagetkan dengan Amelia yang juga ada di sana, dan kemudian mereka pun mulai berkenalan. Selang beberapa menit, Faden yang memeriksa balkon sudah tidak menemukan Becky dan hanya menemukan laptopnya yang tertinggal di atas meja. Dan itu membuat Faden dan istrinya sangat merasa panik. Merasa ada yang tidak beres, Faden pun melaporkan hal tersebut kepada manajer hotel, yang kemudian mereka dibawa untuk memeriksa rekaman CCTV. Namun di sana mereka tidak juga menemukan petunjuk tentang Becky. Sehingga kabar hilangnya Becky pun mulai menjadi berita nomor 1 di televisi, yang dimana pihak kepolisian sendiri dibuat kesusahan menangani kasus ini. Samson yang sedang menonton berita tersebut tiba-tiba kedatangan Faden dan istrinya di tokonya. Faden memberitahukan bahwa seseorang dari kedutaan menyuruhnya datang ke sini untuk meminta bantuan kepada Samson. Samson mengatakan bahwa dia hanyalah orang biasa dan tidak memiliki keahlian untuk itu. Namun Monica yang pernah bekerja di kepolisian, ia mengenali tato di belakang leher Samson dan mengetahui siapakah Samson sebenarnya. Oleh karena itulah, Monica memaksanya agar mau membantu mereka. Namun karena trauma di masa lalu, Samson pun tetap bersikeras menolaknya meski dengan bayaran yang cukup besar. Believe me, you're better without me. Come on.
Ketika ingin pulang, Samson dihampiri oleh anaknya yang bernama Selwyn. Ternyata orang yang menyuruh Faden meminta bantuan kepada Samson adalah Selwyn, yang diketahui dia bekerja di kedutaan. Di sini, Selwyn memaksa ayahnya agar mau membantu mereka menemukan Becky. Selwyn mengatakan kalau Becky masih berumur 14 tahun dan membutuhkan bantuannya, karena pihak kepolisian sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Di lain sisi, Faden terus mencari keberadaan putrinya dengan bertanya kepada orang-orang di pinggir jalan. Namun ketika Faden memasuki sebuah klub untuk bertanya, ia justru dihina karena tidak bisa menjaga putrinya, sehingga terjadilah perkelahian. Karena banyaknya musuh yang menyerangnya, Faden pun dibuat kewalahan dan dihajar habis-habisan. Untungnya, muncul sosok misterius yang datang menolongnya. Ternyata orang misterius ini adalah Samson yang mengikutinya dari tadi. Yang kemudian ia pun membawa Faden ke tokonya untuk diobati. Samson mengatakan kalau dia bersedia membantunya untuk mencari Becky. Namun syaratnya ia hanya akan bekerja sendirian. Malam harinya, Samson pun pergi ke rumah seorang pembisnis bernama Lucas dengan menyamar sebagai kurir. Setelah menghabisi penjaga gerbang, Samson lalu mengelabui para penjaga lain dengan mobil kosong. Sedangkan Samson sudah berada di dalam rumah dan berhasil mendapatkan Lucas. Di sini, Samson pun menanyakan tentang Becky kepada Lucas. Namun, Lucas mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa tentang masalah tersebut. Mendengar itu, Samson pun memberikan kesempatan kepada Lucas agar mau membantunya mencari informasi tentang Becky. Karena jika tidak, maka dia akan datang kembali untuk membunuhnya. Namun tak diduga, setelah Samson pergi, Lucas menyuruh tangan kanan yang bernama Vlad untuk membunuh Becky. Dan mereka juga membunuh Amelia dan rekannya untuk menghilangkan petunjuk. Keesokan paginya, polisi pun mendapati Becky yang sudah tewas terbakar. Dan itu dibuktikan dengan gelang yang dipakainya. Namun Samson yang masih ragu, ia menginginkan tes DNA untuk mengetahui apakah mayat ini benar-benar Becky. Hingga ketika di rumah sakit, si dokter memberitahukan kalau tes DNA-nya adalah positif. Yang artinya mayat itu memang benar-benar Becky. Monica yang mendengar itu pun sangat merasa terpukul, dan dia menganggap ini adalah kegagalan Samson dalam bertindak. Keesokan paginya, Faden dan istrinya pun bersiap untuk pulang. Sedangkan Samson yang frustasi melampiaskan kesedihannya tersebut dengan minum-minum hingga sampai mabuk berat. Tidak lama kemudian, muncullah Lucas bersama anak buahnya yang berniat ingin memberi pelajaran kepada Samson. Karena dia sudah masuk ke rumahnya dan berani mengancam Lucas. Come to my home. You threaten me. Mutilate me. You really do want to die. Di sini, Samson tiba-tiba saja teringat dengan mayat yang terbakar itu yang menggunakan gelang di tangan kiri. Karena Becky sendiri selalu menggunakan gelang di tangan kanannya. Sehingga Samson pun meyakini kalau mereka sudah memalsukan kematian Becky. Dengan cepat, Samson dan Selwyn langsung menyusul Faden dan sang istri di bandara untuk menceritakan hal tersebut. Dan dia meyakini kalau si dokter yang melakukan tes DNA itu sudah menerima suap dari si penjahat. It's not that. It's a setup. It's all too neat. Setelah berhasil menculik si dokter, mereka pun langsung menginterogasinya siapakah orang yang telah menyuapnya. Karena terus mendapatkan siksaan, si dokter ini pun memberitahukan kalau orang itu adalah Stelu.
You let Stella cannot protect you from me. Sehingga terungkap ternyata otak dari semua ini adalah Stelo, yaitu seorang wakil menteri pertahanan. Dan diketahui selain memiliki bisnis perdagangan manusia, Stelo juga menyukai gadis-gadis Amerika untuk melayaninya. Hello, doctor. Di sini, Stelo mendapatkan telepon dari si dokter yang memberitahukan bahwa dia terpaksa membocorkan nama Stelo. Dan Stelo pun menghargai kejujurannya tersebut. I'll take care of it. Kemudian, Stelo menyuruh Vlad untuk mengurus semua ini. Stelo mengatakan kalau nama baiknya jauh lebih penting daripada gadis Amerika tersebut. Are we clear on this? Absolutely. Di sisi lain, terlihat Samson yang membawa Faden dan sang istri ke tempat persembunyian. I can protect you and look for her at the same time. It's a safe house. Kemudian, ia dan Selwyn membongkar perlengkapan senjatanya yang pernah ia kubur. So what's the plan now? Di lain tempat, terlihat Becky yang disekap di sebuah ruangan yang berada jauh dari kota. Hingga ketika para penjaga lengah, Becky berhasil mengambil handphonenya dan langsung menghubungi ayahnya. Becky? Yang pada akhirnya, Faden dan sang istri pun berhasil melacak keberadaan Becky. Namun yang tidak mereka sadari, ternyata ini adalah sebuah jebakan. Thank you. Stella's guy traced the kid's call. They're coming straight to us. Ketika dalam perjalanan, Faden pun mengabarkannya kepada Samson dan memintanya untuk menyusul mereka. No, stop! I don't... Sesampainya di tempat tujuan, mereka melihat tempat ini yang dijaga ketat oleh para tentara bersenjata. Mengetahui itu, Monica pun berpura-pura sedang tersesat meminta bantuan, yang kemudian Faden muncul menyerangnya dari belakang. Vlad yang melihat aksi mereka melalui monitor, ia lalu mengirim beberapa anak buahnya untuk menangkap mereka. Melihat seorang gadis yang dibawa oleh salah satu penjaga, Faden dan sang istri pun langsung mengikutinya. Namun ternyata ini hanyalah sebuah jebakan. Faden dan sang istri yang tersudut diselamatkan oleh Samson dengan snipernya. Setelah mengambil kuncinya, mereka bertiga pun bergegas memasuki gedung tersebut. Namun sialnya, gadis itu bukanlah Becky melainkan gadis lain yang bernama Tania. Tania mengatakan kalau Becky disekap di gedung lain. Dan dia bisa menunjukkan tempat itu asal mereka mau melepaskan bergolnya. Namun ketika ingin keluar dari gedung ini, mereka dihadang oleh beberapa orang penjaga. Vlad yang melihat itu dari monitor, ia pun kembali mengirim anak buahnya untuk mencegat mereka, sehingga terjadilah baku tembak. Saat baku tembak sedang berlangsung, Vlad tiba-tiba saja menarik mundur semua anak buahnya. Di sini, Vlad menawarkan pertukaran antara Becky dengan Tania. Dan jika Faden menolak, maka dia akan membunuh Becky. Hello. Karena tidak ada pilihan lagi, Faden pun terpaksa menyetujui tawaran tersebut. Namun Samson meyakini kalau semua ini adalah tipuan. We can't trust him. It's a setup. Dan benar saja, saat pertukaran sedang berlangsung terlihat dua anak buah Vlad yang standby dengan snipernya. Namun beruntung, Samson yang mengetahui itu berhasil mengatasinya. Which? Hingga ketika Vlad menyuruh dua snipernya untuk bertindak, yang menjawab justru Samson. They're both dead. Dan saat bersamaan, polisi juga datang mengepung tempat ini. Get down! Get down! Sedangkan Tania yang dibawa ke hadapan Vlad, ternyata dia sudah dibekali pistol oleh Samson. Hingga pada akhirnya, semua gadis yang ditahan di tempat ini pun berhasil diselamatkan. Keesokan harinya, terlihat Samson dan Selwyn yang melepaskan kepulangan keluarga Faden. Di akhir film, diperlihatkan Stelo yang berada di gereja dan menyesali perbuatannya. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan Samson yang langsung menembaknya. Good night. I won't. Setelah itu, film pun tamat.